Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Lena Azizah, Harmadini Desti, Indah Giovanni Butar-Butar, Mela Yuliananda, dan Francisca Sinaga. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang provisi dan kontingensi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, provisi. Provisi itu merupakan hutang dengan waktu atau jumlah yang belum pasti. Waktu atau pembayaran itu belum pasti karena kapan dan berapanya itu belum diketahui. Jadi ini yang membedakan antara provisi dengan kewajiban lain gitu. Dilaporkan sebagai hutang jangka pendek ataupun jangka panjang tergantung estimasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi provisi ini punya 4 tipe umum. Yang pertama, kewajiban yang terkait dengan litigasi. Yang kedua, jaminan atau garansi produk. Yang ketiga, restrukturisasi bisnis. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Perusahaan baru dapat mengakui biaya dan hutang yang terkait dengan provisi jika seluruh kriteria yang terpenuhi. Yang pertama, jaminan atau garansi. Yang kedua, terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi arus kas sumber daya keluar ketika pemenuhan kewajiban. Yang ketiga, sebuah estimasi yang handal dapat dibuat. Selanjutnya, pengakuan provisi. Estimasi yang andal atas jumlah kewajiban dapat ditentukan. Contoh pengakuannya, jaminan. Fakta, perusahaan Santos memberikan jaminan kepada pelanggannya terkait penjualan produk listrikannya. Garansi selama 3 tahun dari tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kemungkinan besar bahwa akan ada beberapa klaim berdasarkan jaminan. Pertanyaannya, apakah Santos harus mengakui pada tanggal laporan posisi keuangan suatu provisi untuk biaya garansi yang belum diselesaikan? Untuk itu kita harus melakukan sedikit analisis. Yang pertama, garansi adalah kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu. Peristiwa yang mengikat di masa lalu adalah penjualan produk dengan jaminan yang menimbulkan kewajiban hukum. Yang kedua, garansi menghasilkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat dalam penyelesaian kemungkinan besar ada beberapa klaim yang terkait. Kesimpulannya, jadi perusahaan Santos harus mengakui provisi ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya, constructive obligation adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana perusahaan tersebut berdasarkan pola tindakan masa lalu, publikasi kebijakan atau pernyataan saat ini, perusahaan menyatakan bahwa pihak lain akan menerima suatu bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan. Yang kedua, hasilnya adalah perusahaan membuat sebuah ekspektasi kewajiban yang handal sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Selanjutnya masih contoh pengakuan. Estimasi yang dapat diandalkan dari jumlah kewajiban dapat ditentukan. Yang pertama, tentang pengembalian uang. Fakta, Christian Dior dalam kurung FRA memiliki kebijakan untuk mengembalikan uang pembelian kepada pelanggan yang tidak puas meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Kebijakan dalam melakukan pengembalian uang sudah diketahui secara umum. Pertanyaannya, haruskah Christian Dior mencatat provisi untuk pengembalian dana ini? Itu kita melakukan analisis. Analisis yang pertama, pengembalian uang adalah kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu penjualan produk. Penjualan ini menimbulkan kewajiban konstruktif karena tindakan toko telah menimbulkan harapan yang sah di pihak pelanggan bahwa toko akan mengembalikan uang pembelian. Jadi faktor utamanya atas penjualan ya. Terus analisis kedua, pengembalian dana tersebut mengakibatkan arus kas keluar sumber daya dalam penyelesaian. Kemungkinan besar bahwa sebagian barang dikembalikan untuk pengembalian dana atau refund. Conclusionnya atau jawabannya, perusahaan Dior harus mengakui provisi ke dalam laporan keuangan. Contoh pengakuan, estimasi yang andal atas jumlah kewajiban dapat ditentukan gugatan. Fakta,
Pada tanggal 30 November 2011, asumsikan bahwa seorang karyawan mengajukan tuntutan hukum senilai 1 juta euro terhadap Morrison Grocers atas kerugian yang diderita ketika karyawan tersebut tergelincir dan mengalami cedera serius di salah satu fasilitas perusahaan. Pengacara Morrison percaya bahwa Morrison tidak akan kalah dalam gugatan tersebut, menempatkan probabilitas kurang dari 50%. Pertanyaannya, haruskah Morrison mengakui provisi untuk tuntutan hukum pada 31 Desember 2011? Analisisnya, meskipun peristiwa masa lalu yang mengikat telah terjadi atau kerugian yang menyebabkan pengajuan gugatan, tidak mungkin bahwa Morrison harus membayar ganti rugi. Nah, kesimpulannya, Morrison tidak perlu mencatat provisi, tapi sebaliknya, jika pengacara Moman memutuskan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan kalah dalam gugatan, maka Moman harus mengakui provisi pada tanggal 31 Desember 2011. Bagaimana perusahaan harus menentukan jumlah provisi yang akan dilaporkan? IFRS, jumlah yang harus diakui harus merupakan estimasi terbaik atau best estimate dari jumlah pengeluaran untuk melunasi kewajiban. Best estimate merepresentasikan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada tanggal laporan keuangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Giovanni Butar-Butar. Selanjutnya, contoh pengukuran. Manajemen harus menggunakan pertimbangan berdasarkan pada transaksi masa lalu atau yang serupa, berdiskusi dengan ahlinya, dan informasi terkait lainnya. Contohnya, garansi Toyota. Toyota menentukan bahwa 80% mobil mereka tidak membutuhkan biaya garansi. 12% akan membutuhkan biaya garansi yang substansial, dan 8% akan membutuhkan biaya garansi yang lebih kecil. Pada kasus ini, dengan mempertimbangkan semua kemungkinan terkait, Toyota tiba pada suatu nilai ekspektasi untuk kewajiban garansinya. Contoh yang kedua ada pengembalian uang di Carrefour. Carrefour menjual berbagai macam jenis barang pada harga yang berbeda. Pengembalian uang untuk konsumen yang telah membeli produk dapat dilihat sebagai sebuah tingkat pengembalian uang yang kontinu, di mana tiap tingkat memiliki pro perkara hukum Novartis. Perusahaan besar seperti Novartis memiliki beberapa litigasi yang terkait dengan produk mereka. Ketika mengukur sebuah kewajiban seperti perkara hukum, hasil yang kemungkinan akan terjadi merupakan estimasi terbaik untuk mengestimasi hutang. Pengukuran harus mempertimbangkan nilai waktu uang. Kejadian pada masa yang akan datang dapat berpengaruh terhadap pengukuran biaya. Selanjutnya ada jenis umum provisi. Yang pertama ada perkara hukum. Yang kedua jaminan. Yang ketiga premi asuransi. Yang keempat lingkungan. Yang kelima kontrak yang memberatkan. Yang keenam restrukturisasi. IFRS mengharuskan pengungkapan menyeluruh dalam KOK terkait dengan provision. Bagaimana perusahaan tidak boleh mencatat atau melaporkannya dalam catatan tentang resiko umum kontingensi atau kemungkinan perang, pemogokan, bencana alam yang tak terhindarkan atau resesi bisnis. Selanjutnya, provisi litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan dua hal berikut ini dalam menentukan apakah suatu hutang harus dicatat berkenaan dengan perkara pengadilan yang ditunda atau yang mengancam dan tuntutan atau pengenaan yang sebenarnya atau yang mungkin. Yang pertama, terdapat periode waktu di mana penyebab litigasi timbul. Yang kedua, terdapat kemungkinan hasil akhir yang tidak diharapkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat sebuah estimasi jumlah kerugian yang masuk akal. Kemudian selanjutnya, contoh tipe of provision. BE 1310 Score 6-ins memiliki perkara hukum pada 31 Desember 2010. Pertanyaan yang A, siapkan jurnal per 31 Desember dengan asumsi bahwa Scores akan membayar denda $900 sebagai hasil dari perkara hukum tersebut. Soal yang B, siapkan jurnal per 31 Desember jika diasumsikan bahwa Scores tidak akan membayar denda dari perkara hukum ini. Untuk jawaban yang A,
jurnalnya yaitu rugi perkara hukum pada hutang perkara sebesar $900. Untuk jawaban yang B, jurnal tidak dibutuhkan. Rugi tidak dicatat karena kemungkinan yang diekspektasikan adalah tidak terjadi denda. Selanjutnya, jaminan atau garansi produk. Janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan dalam kuantitas, kualitas, atau manfaat produk. Perusahaan harus mencatat biaya jaminan jika terdapat kemungkinan bahwa konsumen akan melakukan klaim jaminan dan perusahaan dapat mengestimasi biaya yang timbul. Dua metode untuk mencatat biaya garansi dengan cash basic method atau dengan metode CAS. Dicatat sebagai biaya pada saat timbulnya biaya jaminan karena yang pertama tidak mungkin kewajiban telah terjadi atau yang kedua jumlah kewajiban tidak dapat diperkirakan secara layak. Untuk cara metode yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada warranty provision. Dua metode untuk mencatat biaya garansi, yaitu accrual basis method atau metode accrual. Yang pertama, membedakan biaya garansi pada periode penjualan. Yang kedua, metode ini diterima secara umum. Yang ketiga, disebut pendekatan biaya garansi, explain warranty approach. Dan selanjutnya ada penjelasan mengenai common types of provision atau bisa disebut dengan jenis ketentuan umum. BE 13, strip factory menyediakan 2 tahun garansi untuk produk yang pertama kali terjual tahun 2010. Pada tahun tersebut, strip membayar $70.000 untuk melayani klaim garansi. Pada akhir tahun, strip mengestimasi bahwa timbul biaya garansi tambahan senilai $400 untuk memenuhi garansi produk yang terjual pada tahun 2010. Siapkan jurnal untuk strip untuk mencatat pengeluaran $70.000 dan jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember. Berikut jurnal untuk strip. Yang pertama, pada tahun 2010 jurnalnya biaya garansi pada kas senilai $70.000. Yang kedua, jurnal penyesuaiannya bulan 12 tanggal 31 2010. Jurnalnya biaya garansi pada hutang garansi senilai $400. Oke, slide selanjutnya itu ada hadiah dan kupon. Perusahaan harus membebankan biaya hadiah dan kupon pada periode penjualan terkait accounting. Yang pertama, estimasi jumlah hadiah beredar yang akan ditembus konsumen. Yang kedua, bebankan biaya hadiah yang beredar pada biaya hadiah dan hutang. Slide berikutnya ada contoh. Contoh tersebut bisa kita lihat pada slide ke-20. Dengan mencatat pembelian sebanyak 20 mangkok pencampur. Berikut jurnal untuk mencatat penjualan 300 box cake mix sebagai berikut. Yaitu jurnalnya kas pada pendapatan penjualan senilai $240.000. Didapat dari 300 dikali 0,80 hasilnya jadi $240.000. Fluli mencatat penukaran yang terjadi dari 60.000 tutup kotak kue, penerimaan 25 sen per 10 tutup kotak, dan penyerahan mangkok pencampur. Dan jurnalnya sebagai berikut, yaitu kas beban premium pada persediaan premium mixing bowls. Kasnya itu senilai 1.500, beban premium senilai 3.000, persediaan premium mixing bowlsnya itu senilai 4.500.
Dan akhirnya Fluffy membuat AJP akhir periode untuk taksiran kewajiban bagi penawaran hadiah yang berlaku, yaitu jurnalnya bahan premium pada hutang premium senilai 6.000. Ada computationnya. Yang pertama ada total box tops sold di tahun 2011 senilai 300. Ada total estimate redemption 60% senilai 180. Ada box tops redeemed di tahun 2011 dikurang senilai 60.000 tapi dikurang, dan ada estimate future redemption yaitu senilai 120. Cost of estimate claims outstanding yaitu senilai 6.000 totalnya. Slide berikutnya ada penjelasan mengenai perusahaan harus mengakui hutang atas kerusakan lingkungan, yaitu environmental liability, ketika perusahaan memiliki kewajiban legal yang terkait dengan pelepasan aset berumur tak terbatas, dan ketika perusahaan dapat mengestimasi jumlah kewajiban secara layak. Slide yang terakhir mengenai environmental provision, yaitu provinsi lingkungan. Obligating events adalah contoh kewajiban legal yang membutuhkan pengakuan hutang seperti yang pertama penonaktifan fasilitas nuklir, yang kedua pembukuan, restorasi, dan reklamasi minyak dan gas, yang terakhir penutupan, reklamasi, dan pemberhentian fasilitas penambangan. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan. Baik, saya lanjutkan. Common type of provision, environmental provision atau provisi lingkungan. Pengukuran perusahaan mengukur kewajiban atau hutang lingkungan berdasarkan estimasi terbaik atas biaya yang akan terjadi. Pengakuan dan pengalokasian untuk mencatat hutang lingkungan, perusahaan memasukkan yang pertama, biaya yang terkait dengan hutang lingkungan dalam nilai buku aset tak terbatas dan mencatat kewajiban dengan jumlah yang sama. Ilustrasi soal, pada 1 Januari 2010, Wildcat Oil Company membangun pengeboran minyak di Gulf Meksiko. Wildcat memiliki hak legal untuk membongkar dan memindahkan peralatan pengeboran minyak pada saat tidak dapat digunakan lagi. Estimasi umur ekonominya 5 tahun. Wildcat mengestimasi bahwa pembongkaran dan pemindahan akan berbiaya $1.000.000 dalam tingkat bunga 10%. Nilai wajar hutang lingkungan adalah 620.920 dan Wildcat mencatat itu tersebut dalam kewajiban tanggal 1 2011 dengan jurnal peralatan pengeboran di debit dengan nominal 620.920 dan hutang lingkungan pada kredit dengan nominal 620.920. Selanjutnya, selama umur ekonomi aset, Wildcat mengalokasikan harga perolehan aset menjadi biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Wildcat membuat jurnal berikut dengan mencatat biaya penyusutan karena dimulai dari 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yang terhitung 5 tahun dengan metode garis lurus. Jadi mencari biaya depresiasinya adalah 620.920 dibagi 5 mendapatkan hasil 124.184 dengan biaya depresiasi pada debit dan akumulasi depresiasi di kredit.
Selain itu, Wilket harus membayar biaya bunga tiap periode. Wilket mencatat biaya bunga dan peningkatan nilai utang lingkungan pada 31 Desember 2011 dengan jurnal sebagai berikut. Biaya hutang yang didapat 10% di debit yaitu 62.992 dan hutang bunga lingkungan di kredit dengan nominal 62.092 rupiah. Ilustrasi yang selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2016, Wilket melakukan kontrak dengan Rick Reclaimer untuk membongkar peralatan pengeboran dengan nilai kontrak $995.000 dan Wilket membuat jurnal untuk mencatat penyelesaian utang. Jurnal sebagai berikut. Hutang lingkungan di debit dengan nominal 1 juta dan keuntungan penyelesaian utang 5.000 dan kas di kredit 995.000. Selanjutnya, onerous contract provision atau provisi kontrak yang memberatkan. Biaya yang tidak terhindarkan untuk memenuhi hutang, di mana biaya ini lebih besar dari keuntungan ekonomis yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diekspektasikan harus mencerminkan biaya bersih penutupan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah dari 1. Biaya yang memenuhi kontrak atau kompensasi atau penalti yang timbul dari kesalahan pemenuhan kontrak. Adapun ilustrasi dari onerous contract provision. Smart Sport menjalankan operasi perusahaan pada sebuah pabrik yang diperoleh melalui kontrak leasing dan dibayarkan per bulan. Smart memutuskan untuk merelokasi operasinya ke fasilitas lain. Kontrak leasing berlanjut sampai 3 tahun. Sayangnya, Smart tidak dapat membatalkan kontrak leasing dan tidak dapat juga memindahkan ke pihak lain. Ekspektasi biaya untuk kontrak yang memberatkan ini adalah $200. Pada kasus ini, Smart juga membuat jurnal rugi kontrak leasing 200.000 pada debit dan hutang kontrak leasing 200.000 pada kredit. Lalu diasumsikan bahwa kejadian di atas terjadi pada saat Smart Sport dan perusahaan dapat membatalkan kontrak dengan denda $175.000. Dalam kasus ini, Smart harus mencatat kewajiban yang timbul sebagai berikut. Dengan jurnal rugi kontrak leasing $175.000 pada debit dan hutang kontrak leasing $175.000 pada kredit. Selanjutnya ada restructuring provision atau provisi restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai sebuah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan terjadi perubahan nilai material pada 1. Cakupan bisnis yang dikelola perusahaan atau cara bisnis yang dijalankan. Misal, penjualan ini berbisnis perusahaan. Perubahan dalam struktur manajemen seperti penghapusan sebuah lapisan manajemen atau penutupan operasi di sebuah negara. Perusahaan diwajibkan untuk memiliki rencana formal yang detail untuk melakukan restrukturisasi, serta ekspektasi yang valid tentang akibat yang timbul oleh implementasi rencana atau pengumumannya. IFRS menyediakan pedoman khusus yang terkait dengan biaya dan rugi yang dikeluarkan dari provisi restrukturisasi, termasuk biaya langsung tambahan. Yang pertama, biaya pemutusan hubungan kerja yang berhubungan langsung dengan restrukturisasi. Yang kedua, biaya pemutusan kontrak seperti sewa hukum pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, ketentuan kontrak yang memberatkan.
Biaya tidak termasuk yang pertama, investasi dalam sistem baru, yang kedua, pemanfaatan fasilitas yang lebih rendah, yang ketiga, biaya pelatihan atau relokasi staf, yang keempat, biaya pemindahan aset atau operasi, yang kelima, biaya administrasi, yang keenam, alokasi overhead perusahaan, yang ketujuh, biaya operasi masa depan yang diharapkan atau yang diharapkan kerugian operasi kecuali jika berhubungan. Penutupan divisi. Faktanya pada 12 Desember 2011, Dewan Rodea memutuskan untuk menutup divisi pembuatan panel surya pada tanggal 20 Desember 2011. Rencana rinci untuk menutup divisi disetujui oleh Dewan. Surat dikirim ke pelanggan yang memperingatkan mereka untuk mencari sumber pasokan alternatif dan pemberitahuan penghentian dikirim ke staf divisi. Rodea memperkirakan kemungkinan besar akan ada biaya restrukturisasi sebesar 500 yen. Pertanyaannya, haruskah Rodea melaporkan kewajiban restrukturisasi jika ada biaya yang terkait dengan restrukturisasi? Analisis yang pertama, peristiwa kewajiban masa lalu bagi Rodea adalah komunikasi keputusan pada pelanggan dan karyawan yang menimbulkan kewajiban konstruktif pada tanggal 31 Desember 2011 karena menimbulkan harapan yang sah bahwa divisi akan ditutup. Yang kedua, arus keluar sumber daya dalam penyelesaian adalah mungkin dan dapat diestimasi secara andal. Contingent liabilities, hutang kontingensi, tidak diakui dalam neraca karena masih menjadi yang pertama sebuah kewajiban yang mungkin terjadi atau belum dikonfirmasi. Yang kedua, kewajiban saat ini yang pembayaran mungkin tidak akan dilakukan atau kewajiban saat ini yang estimasi jumlahnya tidak reliable. Pedoman kewajiban kontingensi. Hasil hampir pasti kemungkinan lebih mungkin daripada tidak. Mungkin tapi tidak mungkin terpencil. Kemungkinan setidaknya 90%, 51-89%, kemungkinan 5-50% kurang dari 5%. Perlakuan akuntansi. Laporkan sebagai kewajiban provisi. Pengungkapan diperlukan mungkin tapi tidak mungkin. Dalam praktiknya, persentase untuk hampir pasti dan jumlah mungkin menyimpang dari yang disajikan di sini. Contingent asset atau aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari waktu lampau dan akan terjadi atau tidak akan terjadi tergantung pada kejadian yang akan terjadi pada masa yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Tipe aset kontingensi yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi, atau bonus. Yang kedua, kemungkinan pembayaran kembali dari pemerintah dalam hal perselisihan pajak. Yang ketiga, penundaan kasus pengendalian dengan hasil akhir yang diharapkan. Aset kontingensi tidak diakui dalam neraca. Pedoman kontingensi, hasil hampir pasti kemungkinan lebih mungkin daripada tidak mungkin, tapi tidak mungkin jauh. Aset kontingensi diungkapkan ketika arus keuntungan ekonomis yang masuk dipertimbangkan akan terjadi daripada tidak terjadi kurang dari 50%. Perlakuan akuntansinya laporkan sebagai aset, tidak lagi kontingen, tidak diperlukan pengungkapan. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan juga atas waktu yang Anda berikan. Kami ucapkan